Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Saya membuat video ini sengaja untuk menambahkan pemahaman kepada teman-teman semua terkait dengan subbab pertemuan yang 9, pertemuan ke-9 di statistika. Kalau pertemuan 9 kemarin kan kita membahas tentang analisis varian yang satu jalur gitulah. Kalau di pertemuan 9 kita membahas tentang teori dan bagaimana pengerjaan manualnya, nah video ini saya harapkan bisa membantu pemahaman teman-teman terkait dengan bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan kasus yang ini bisa diselesaikan dengan analisis varian, tetapi kita melakukan analisisnya adalah dengan SPSS gitu. Jadi saya harap video ini bisa membantu teman-teman semua ketika mengerjakan soal analisis varian dengan program bantuan SPSS gitu. Nah, sebelum kita masuk ke langsung contoh soalnya, kita sekilas membahas dulu tentang ini sih, sekilas membahas dulu tentang apa sih analisis varian atau ANOVA satu jalur. Saya yakin teman-teman juga sudah membaca di materi pertemuan ke-9 kemarin. Dan ini kita hanya review ulang sih, 2 slide ini. Jadi analisis varian satu jalur itu merupakan, analisis statistika yang sifatnya parametrik yang tujuannya untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Jadi ada variabel terikatnya itu ada kelompoknya gitu. Jadi ini itu merupakan kalau misalnya di pertemuan ke-8 teman-teman sudah belajar tentang independent sample t-test. Jadi bagaimana kita mengetahui perbedaan dari 2 sampel yang berbeda. Jadi ada 2 kelompok yang berbeda. Kita ingin mengetahui perbedaannya, kalau ada 2 kita menggunakan independent sample t-test. Nah, ANOVA satu jalur ini merupakan perluasan dari independent sample t-test, teman-teman. Jadi kalau misalnya di independent sample t-test variabelnya 2, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ANOVA satu jalur ini adalah kita membedakan apa ya, membedakan rata-ratanya itu dari lebih dari 2 kelompok gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 kelompok, kita tidak menggunakan independent sample t-test kalau uji bedanya, tapi kita menggunakan ANOVA satu jalur gitu. Jadi bisa 3 kelompok, bisa 4 kelompok, bisa 5 kelompok atau lebih semacam itu gitu. Nah, syaratnya kalau misalnya kita menggunakan ANOVA itu kapan sih gitu? Kalau seperti juga di independent sample t-test atau uji T yang lain ada persyaratan ketika kita melakukan uji statistik itu gitu. Nah, begitu juga dengan ANOVA. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan ANOVA. Yang pertama adalah ini, sebaran data untuk masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Jadi sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita harus melakukan uji normalitas dulu, itu yang pertama. Uji asumsinya normalitas harus terpenuhi. Kemudian persyaratan yang kedua adalah variabel terikat atau Y harus mempunyai kesamaan varians. Berarti sifatnya homogen ya. Jadi variabel Y-nya itu homogen. Nah, berarti selain kita melakukan uji normalitas, kita juga harus melakukan uji homogenitas gitu. Terus yang ketiga adalah subjek dalam setiap kelompok harus dipilih secara random. Jadi boleh nggak sih kalau misalnya kita purposive sampling, tapi pemilihannya purposifnya harus secara random gitu. Jadi harus secara acak gitu. Terus habis itu yang selanjutnya adalah data penelitian untuk variabel terikat idealnya skalanya interval. Ingat jenis-jenis skala, jadi untuk variabel terikat itu jenis skalanya interval, dan untuk variabel bebas itu minimal skalanya ordinal. Jadi kalau skalanya nominal itu masih belum bisa gitu. Terus habis itu yang terakhir adalah syaratnya kelompok yang dibandingkan harus berasal dari sampel yang berbeda atau tidak berpasangan. Jadi sampelnya itu kelompoknya harus beda orang gitu. Jadi untuk ANOVA satu jalur ini bukan untuk pengujian berulang atau repeated measurement. Jadi ini harus berasal dari 2 kelompok yang berbeda, yang mana mereka ingin dilihat rata-ratanya dari masing-masing kelompok itu, semacam itu, gitu ya. Saya rasa di materi teori yang pertemuan ke-9, slide pertama dan kedua ini sudah kita bahas sih, gitu. Jadi kita langsung saja ke
contoh kasusnya. Misalnya contoh kasusnya seperti ini. Seorang peneliti ingin membandingkan kecenderungan depresi pada masing-masing kepribadian. Jadi kalau dalam salah satu tokoh psikologi mengatakan bahwa kepribadian itu ada 4 jenis, ada sanguin, koleris, melankolis, dan pragmatis. Nah, peneliti ini itu ingin mengetahui kecenderungan depresi dari 4 jenis kepribadian itu bagaimana sih gitu. Peneliti ini memiliki beberapa pertanyaan gitu. Apakah ini berapa rata-rata kecenderungan depresi? Jadi dari masing-masing kepribadian ada sanguin, koleris, melankolis, dan pragmatis. Ini rata-rata kecenderungan depresinya berapa? Gitu. Ini mau mengetahui itu. Terus yang kedua, apakah terdapat perbedaan? Ada perbedaan rata-rata enggak dari kecenderungan depresi ini? Jadi ada antara sanguin dengan koleris mungkin, atau sanguin dengan melankolis mungkin, itu ada perbedaan tidak? Perbedaan rata-rata tidak, gitu. Perbedaan rata-rata kecenderungan depresinya tidak, gitu. Terus yang ketiga, pertanyaan penelitiannya adalah, rata-rata kecenderungan depresi dari kepribadian mana yang sama dan yang berbeda, semacam itu. Nah, demi kepentingan ini, peneliti itu melakukan penelitian dan pengukuran selama 10 minggu. Jadi selama 10 minggu, dia mengukur ada orang-orang dengan kepribadian sanguin, koleris, melankolis, dan pragmatis, kemudian didapatkan angka kecenderungan depresinya ini. Sekian ini gitu. Nah, kita akan mencari bagaimana melakukan analisis varian ini, berarti kan ini ada variansi kan di variabel Y-nya atau variabel kepribadiannya. Bukan variabel kepribadiannya. Variabel kecenderungan depresinya ini kan untuk yang sanguin sendiri, yang koleris sendiri, yang melankolis sendiri, kemudian yang pragmatis sendiri, semacam itu kan. Nah, kecenderungan kepribadiannya kan berbeda-beda gitulah. Itu bagaimana kita melakukan analisis variansi ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, alangkah lebih enak kalau misalnya kita bekerjanya begini dulu teman-teman. Jadi, sebelum kita memasukkan data ke SPSS, kita membuat ini tadi yang di tabel ini. Anggap saja yang sanguin ini kita kasih kode 1. Jadi kode kepribadian 1 untuk sanguin, kode kepribadian 2 untuk koleris, kode kepribadian 3 untuk melankolis, dan kode kepribadian 4 untuk pragmatis gitu. Nah, ini kepribadian ini adalah variabel X-nya, variabel X-nya kepribadian, dan sudah terpenuhi bahwa ini skalanya adalah minimal ordinal karena 1 itu sanguin, menyimbolkan gitu kan. 1 ini semua, terus habis itu 2 ini adalah koleris, 3 ini melankolis, dan 4 ini pragmatis gitu. Jadi kita buat 2 tabel untuk variabel X-nya kepribadian dengan angka demikian. Kemudian kita tabel yang kedua adalah diisikan skor kecenderungan depresi ini dari masing-masing kepribadian. Semacam itu untuk Y-nya. Jadi ada 2 variabel yang mana variabel ini memiliki variansi. Ada 4 variansi, yakni ada sanguin, koleris, melankolis, dan pragmatis gitu. Nah, setelah kita membuat tabel X dan Y, variabel X dan Y ini, baru kita ke SPSS gitu. Nah, langkah-langkahnya teman-teman bisa mengikuti handout ini. Jadi ada pertama buka SPSS, kemudian buka variabel view, kemudian masukkan nama ini gitu. Nah, kita langsung coba percobaan ya. Kita buka SPSS-nya, kemudian di variabel view kita ketikkan nih. Kita ketikkan, saya sudah ngeklik variabel view. Ini variabel view diklik, kemudian pada pertama name kita tulis X gitu, kepribadian X, kemudian type-nya numerik benar, width-nya 8, desimalnya kita kurangi 0, labelnya ini kita kasih kepribadian gitu. Kemudian value-nya, nah ini karena untuk kepribadian ini ada kodenya, kita harus memasukkan ini di values, teman-teman. Kita values-nya kita ganti, jadi value 1 itu untuk label sanguin. Kemudian kita add, kemudian value 2 itu untuk kepribadian koleris, kita add juga. Kemudian label value 3 itu untuk melankolis,
Kita add juga, dan keempat itu untuk pragmatis gitu. Nah, sudah, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk missing-nya none, terus ini sudah. Terus habis itu yang kedua, di variabel, masih di variabel, kita name-nya kasih Y, numerik sama, ini sama, terus ini kurangi jadi 0, terus ini diganti kecenderungan depresi. Terus ini labelnya tidak, missing-nya none. Gitu, terus habis itu kita ke data view, kita masukkan. Nah, ini kan sudah berubah nih. Ada X, kepribadian, dan Y, kecenderungan depresi. Baru kita masukkan. Kita masukkan data yang ini, teman-teman. Kita masukkan data yang ini tadi. Data yang kepribadian ini tadi kita masukkan ya. Saya sudah copy datanya di Excel, jadi kita enak tinggal paste saja. Copy. Kita pastekan di sini. Gitu. Nah, sudah. Jadi langkah pertama sudah selesai. Nih, langkah klik. Oh, kita sudah menyelesaikan 2 langkah. Langkah kedua sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis. Jadi klik analyze, kemudian kita klik compare min. Sebentar, saya buat gede aja ya. Kita klik analyze, kita klik compare min, terus habis itu kita pilih one way ANOVA. Nah, ini untuk dependent list ini dependentkan Y, berarti yang kecenderungan depresi kita masukkan, kemudian yang kepribadian kita masukkan ke faktor. Semacam itu. Nah, kemudian kita klik yang post hoc-nya, kita klik post hoc, kita pilih yang 2K. Ini dan pastikan significance levelnya adalah 0,05, kemudian kita klik continue. Kemudian yang option, kita klik option, kita klik centang yang deskriptif sama homogeneity of variance test. Karena apa? Karena syarat dari ANOVA tadi adalah syaratnya adalah ada datanya adalah sifatnya homogen gitu. Jadi kita langsung melakukan uji homogenitas juga gitu. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu keluar outputnya. Outputnya one way, ada deskriptif, kemudian ada homogenity-nya, ada event statistiknya berapa, kemudian ada hasil ANOVA-nya, ada post hoc test-nya, sama ada 2K-nya gitu. Nah, kita sudah pindahkan ke sini untuk hasil output-nya dan kita akan bahas satu-satu ya. Gini. Kita akan bahas, ini kita sudah. Nah, kita akan bahas interpretasi hasil outputnya bagaimana gitu. Karena kan di depan tadi kan peneliti tadi kan membuat beberapa pertanyaan penelitian kan gitu. Nah, kita analisis output yang pertama, yang deskriptif, yang nomor 1 tadi, yang paling atas tadi. Ini untuk melihat perbedaan rata-rata. Pertanyaan pertama kan juga ada berapa perbedaan rata-rata kecenderungan depresi dari masing-masing kepribadian. Nah, gitu. Kalau misalnya secara manual kita harus ngitung satu-satu terus dibagi 10 semacam itu kan. Nah, dari sini kita bisa langsung melihat gitu rata-rata kecenderungan depresinya adalah ini yang sanguin sekian 43,30, koleris sekian, melankoli sekian, plekmatis sekian. Dengan standar deviasinya ini teman-teman dan standar errornya semacam ini begitu. Jadi kita sudah bisa menemukan. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ternyata dari keempat kepribadian itu yang memiliki kecenderungan depresi yang paling tinggi itu adalah orang yang memiliki kepribadian sanguin, yakni sebesar 45,30. Itu yang pertama. Kemudian output yang kedua ini adalah tes homogenitas tadi. Homogenitasnya kita menggunakan Levene statistik. Nah, angka Levene statistiknya adalah sebesar 2,508 ini. Dengan signifikansinya adalah ini, 0,074. Nah, data dikatakan homogen apabila angka signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Dan ini 0,074 lebih besar dari 0,05. Maka data ini data ini disimpulkan adalah sama atau memiliki variansi yang sama atau homogen gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah
Apakah keempat sampel memiliki rata-rata yang sama atau yang berbeda analisis variansnya? Nah, ini dilihat dari ANOVA-nya, dari output ANOVA-nya. Dasar pengambilan keputusannya adalah gini, kalau misalnya lebih dari 0,05 itu sama, dan kalau kurang dari 0,05 itu adalah berbeda gitu. Jadi, kalau dari sini signifikansinya adalah 0,009, berarti kurang dari 0,05 kan, 0,05 kan, berarti ini adalah sama, berbeda secara signifikan. Jadi apa namanya, memiliki perbedaan yang secara signifikan gitu. Jadi antara keempat kepribadian ini karena signifikansinya adalah 0,009 yang mana itu kurang dari 0,05, maka itu adalah berbeda secara signifikan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Kelompok yang rata-rata penjualan ini sorry, ini kepribadian. Tak ganti ya, kelompok yang rata-rata kepribadiannya. Sorry, typo. Kelompok yang rata-rata kepribadiannya sama dan berbeda. Ini kita menggunakan tes post hoc. Nah, kita pakai 2K HSD itu untuk menguji perbandingan jamak untuk menentukan rata-rata 3 atau lebih secara berbeda secara signifikan dalam analisis varian gitu. Nah, dasar pengambilan keputusannya sama teman-teman. Jadi kita menggunakan yang ini. Kalau lebih dari itu sama, kalau kurang dari rata-ratanya berbeda gitu. Nah, dari multiple comparison ini kita mengetahui bahwa sanguin dengan koleris ini signifikansinya adalah sebesar 0,41, yang mana itu lebih dari, berarti antara sanguin dan koleris sama. Terus habis itu antara sanguin sama melankolis ini adalah signifikansinya adalah 0,19, masih lebih dari, berarti sama. Kemudian yang plekmatis adalah 0,006. Jadi 0,006 berarti ini adalah kurang, ini tanda nih. Ini adalah kurang dari. Berarti kalau misalnya ini kurang dari, sanguin dan plekmatis kurang dari, ini berbeda. Berarti kelompok yang memiliki rata-rata kepribadian yang sama itu adalah sanguin, koleris, dan melankolis. Berarti yang memiliki perbedaan adalah sanguin dengan plekmatis. Begitu. Nah, selanjutnya adalah ini pertanyaan kesamaan rata-rata kecenderungan depresi dari keempat kepribadian. Nah, teman-teman bisa lihat itu dari hasil kecenderungan kecenderungan depresinya itu kan ada kecenderungan, ini bukan kecenderungan emosi ya, ini kecenderungan depresi. Jadi ada kecenderungan depresinya itu pada subset 1. Pada subset 1 itu kan teman-teman bisa lihat bahwa di subset 1 itu datanya itu hanya ada angka plekmatis, melankolis, sama koleris. Jadi di sini artinya adalah rata-rata kecenderungan depresi dari kepribadian plekmatis, melankolis, dan koleris itu sama. Itu subset 1. Nah, di subset 2, teman-teman kan bisa melihat bahwa di sini ada datanya melankolis, koleris, sama sanguin. Berarti ini adalah di subset 2 itu kecenderungan depresi dari ketiga ini itu sama. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kecenderungan depresi dari kepribadian yang berbeda adalah kepribadian sanguin dan kepribadian plekmatis gitu. Jadi kalau teman-teman bisa melihat ini juga, teman-teman bisa melihat dari post hoc-nya itu kan yang memiliki perbedaan adalah antara yang sanguin dengan plekmatis karena signifikansinya adalah 0,006 yang itu kurang dari 0,05. Jadi mereka memiliki perbedaan rata-rata kecenderungan depresi di kepribadian sanguin dan di kepribadian plekmatis semacam itu gitu. Jadi untuk rata-rata yang kepribadian yang lain, untuk rata-rata kecenderungan depresi untuk kepribadian yang lain, yang sanguin, yang koleris dan yang melankolis itu sama gitu.
gitu. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa variabel kepribadian ada 4 itu hanya berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan depresi itu hanya pada kepribadian sanguin dan flekmatis saja. Tapi kalau untuk kepribadian melankolis dan koleris, kecenderungan depresi itu tidak memberikan pengaruh secara signifikan, semacam itu. Begitu, jadi analisis varian satu jalur kita itu variabelnya tetap sama sih, ada variabel bebas dan variabel terikat gitu. Hanya saja variabel terikatnya ini mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi tadi ada yang sanguin, ada yang koleris, ada yang melankolis, dan ada yang flekmatis, semacam itu, gitu ya. Saya harap teman-teman bisa, saya harap ini videonya bisa membantu pemahaman teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi terkait dengan analisis varian yang satu jalur gitu. Nah, mungkin nanti saya akan membuat satu video lagi yang untuk 2 jalur gitu. Semoga video ini bisa membantu pemahaman teman-teman dan semoga nanti waktu UAS bisa menyelesaikan ini dengan baik gitu. Oke, selamat mengerjakan. Oh, ini nggak ada tugas sih, jadi selamat belajar dan selamat memahami ini. Terima kasih.